kau doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Intinya tuh konsisten. Saya juga sampai di tahap ini kan melalui proses yang panjang. Betul. Pakai gear yang seadanya, terus tahu oh gear ini bagus nih. Ya berusaha bagaimana caranya untuk bisa dapatkan itu kayak gitu. 3, 2, 1, on air. Hai teman-teman Noken, kembali lagi di Noken Ngobrol Keren bersama saya Clara Warkei, Kotra Nonton, Kotra Keren. Dan hari ini saya punya teman ngobrol dari dunia foto dan videografi. Ada kakak Hendra Morin. Halo kakak, Halo. selamat pagi, siang, dan malam. Halo, selamat pagi, siang, malam. Kak Morin, panggilnya Kak Hendra? Kak Hendra, Kak Morin boleh saja. Sebar, Hendra Morin tuh sebenarnya itu kan nama Instagram. Itu Ya, nama asli itu atau nama samaran? Nama asli. Nama asli. Ya, Hendra itu nama, Morin itu? marga. Oke, kayak merek susu. Ya, Kak Hendra, apa kabar kak? selalu baik. Selalu baik, ya puji Tuhan. Kakak sekarang kesibukannya apa nih kak selain foto-foto dan video-video? Kesibukannya, kesehariannya jadi PNS. Oh oke. Tapi PNS tidak mengganggu hobinya sebagai foto dan videografi kah? Atau bagaimana kak? Tidak, kebetulan ya di hari kerja sebagai ASN, terus biasanya kan kalau job paling banyak di weekend, jadi ya bisa bagi waktu lah. Masih bisa bagi waktu ya. Iya. Di ASN-nya itu masih nyambung nggak sama hobinya ini kak? Masih nyambung, Ih, sejalan. enggak sih, kamu bagaya sekali itu. Masih nyambung ya kak? Masih nyambung. Oke, jadi gimana kak kerja apa namanya hobi yang dibayar tuh gimana? Pekerjaan yang menyenangkan kan adalah hobi yang dibayar. Oke. Gimana kak pengalamannya mungkin bisa diceritakan sedikit? Iya, jadi kalau mau dibilang pengalaman, awal suka untuk terjun ke dunia profesional itu awalnya dari hobi sih, karena suka jalan-jalan, suka traveling. Nah, di situ saya merasa rugi kalau jalan-jalan baru tidak ada dokumentasi. Nah, Betul. dari situ ya otodidak, mulai belajar foto, mulai belajar video. Nah, dari situ itu ya sudah terjun di dunia itu tuh mungkin sekitaran tahun 2013. Untuk profesionalnya mungkin baru di tahun 2017-2018 sampai sekarang kayak gitu. Sabar, ini profesionalnya nih maksudnya gimana? Dan awalnya kakak pertama kali suka dunia ini tuh apa? Pakai kamera saja, kamera HP saja kak atau gimana kak? Boleh Ya, diceritain? jadi awal coba-coba foto video tuh ya sudah mulai dari 2012-2013. Awalnya Nah, coba-coba. Coba-coba. Asik. Terus untuk profesional maksudnya yang menjadikan ini istilahnya piring makan. Nah, itu awalnya terjun untuk lebih fokus, lebih profesional, lebih serius itu di tahun 2017-2018. Untuk awalnya tuh masih pakai kamera HP aja. Pakai kamera HP ya seadanya, terus mulai belajar. Oh, kebutuhannya tuh seperti ini. Akhirnya butuh drone kayak gitu. Dari ya hasil tabungan kumpul beli drone, terus beli stabilizer untuk HP. Dulu Mulai kan ketagihan ya? mulai ketagihan. Mulai beli kamera kayak gitu. Berarti ini semua dimulai dari kamera kecil handphone ya? Dari HP, dari ya seadanya lah. Nah, tadi kakak bilang ini awalnya, dari tadi tuh bicara awal nih paling banyak sekali tuh. Tapi paling awal ini karena kakak suka jalan-jalan. Iya, Nah, jalan-jalan paling jauh kemana? Ke Thailand. Asik. Dan apa kak? Maksudnya yang paling berkesan deh jalan-jalan kemana gitu? Kalau Explore apa? Kalau mau dibilang jalan-jalan paling berkesan tuh ada dua. Yang pertama tuh ke Raja Ampat. Wih. Nah, pertama ke Raja Ampat itu zaman sama masih kuliah 2015 ya, tahun 2015. Awal ke sana itu modal nekat juga. Asik. Itu jual HP, jual PS3 untuk ongkos naik kapal ke Raja Ampat. Demi jalan-jalan. Demi jalan-jalan. Mama yo. Jadi intinya dulu tuh jalan-jalan aja dulu, makan tuh urusan belakang. Jadi dulu naik kapal 4 hari dari Makassar ke Sorong, terus kebetulan ada keluarga di Raja Ampat. Nah di situ tuh bertekad suatu saat saya akan kembali, tapi dengan
akomodasi yang dibayar dengan gaji, istilahnya dapat job lah ke situ. Asik. Nah, puji Tuhan, Tuhan jawab itu di tahun 2021. Nah, di situ tuh macam saya flashback, saya ingat dulu saya bertekad ke sini dan itu tuh salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Maksudnya saya punya mimpi jadi nyata. Nah, itu pengalaman yang berkesan pertama. Yang kedua tuh yang kemarin ke Thailand. Jadi pernah juga sama kayak Raja Ampat, pernah ke Thailand untuk jalan-jalan saja. Terus saya bilang suatu saat saya harus punya job, dapat job ke luar negeri. Asik. Itu tuh bulan lalu. Tuhan jawab bulan lalu. Oh, Thailand itu job? Job Oh, yang oke. kedua. Kayak Bukan buat operasi. sekalian sih. Tidak lah. Oke, nama siangnya Hendra, nama malamnya apa nih Kak kalau udah operasi? Bisa nanti DM aja. Panggil-panggil malam Enda. Bisa jadi. Oke, terus Kak. Ya, itu yang menurut saya paling berkesan lah. Oke, kalau di Indonesia sudah explore di mana aja nih? Kan Indonesia besar sekali tuh Kak. Kalau untuk jalan-jalannya ya ke Ambon sudah, ke Tual sudah, ke Sumba, terus Sulawesi. Karena kebetulan dulu kan saya kuliah di Sulawesi Selatan. Nah, itu hampir sebagian besar tempat di Sulawesi saya sudah kunjungi. Sulawesi Selatan khususnya. Oke, berarti masih daerah-daerah sini toh, maksudnya Masih arah daerah timur timur ya. lah, ya, Asik. betul. Kalau menurut Kakak spot-spot foto di daerah timur ini gimana? Kalau mau dibilang spot foto di daerah timur, semua juara. Gila. Bagus-bagus. Apalagi ya khususnya Papua. Kayak gitu. Ya kalau mau dibilang ya kayak Biak, pariwisatanya kan bagus-bagus kayak gitu. Jayapura Jangan juga. karena Anda orang Biak. Tidak lah. Jangan. Tidak lah. Oke. Kayak gitu. Berarti paling jauh di Indonesia tuh ke Flores itu ya? Ya, ke Sumba. Sumba ya? Iya. Itu gimana Kak ceritanya bisa sampai di sana? Ya itu modal nekat juga. Modal nekat. Jadi semua perjalanan traveling saya itu nekat. Coba cek dulu, jangan-jangan asam lambung sekarang. Karena tadi katanya makan dari belakang. Makan dari belakang, penting Yang jalan-jalan penting dulu. jalan-jalan mama itu. Itu lagi. Nah Kak, Kakak punya pengalaman foto dan videografi ya? Iya. Foto dan videografi yang menurut Kakak paling berkesan mungkin karena tekniknya Kak, atau mungkin ada memori di balik itu, apa tuh Kak? Cerita dulu buat teman-teman Noken dan saya di sini tentunya. Ya paling itu sih yang tadi saya bilang yang paling berkesan, mungkin yang saya tidak bisa lupakan tuh mungkin yang ke Raja Ampat itu. Waktu saya datang itu kan masih ya kamera seadanya karena untuk traveling. Terus Tuhan jawab untuk kembali dapat job ke Raja Ampat tuh, puji Tuhan sudah dengan alat yang istilahnya lebih proper lah kayak begitu. Itu yang salah satu pergumulan yang ya saya tidak bisa lupakan lah kayak begitu. Oke. Saya penasaran sih Kak. Kan sekarang nih Kakak kan awalnya memang itu dari hobi foto-foto dan juga jalan-jalan itu. Nah tapi belakangan ini saya lihat Kakak punya konten-konten di Instagram tuh udah mulai yang mungkin job-job wedding aja gitu. Apakah intensitas jalan-jalannya sudah mulai berkurang semenjak menjadi ASN? Ya itu salah satu faktor, tapi ya memang sekarang lebih fokus untuk kerja selain ASN, terus fokus di wedding. Untuk jalan-jalannya tuh hanya bonus lah istilahnya, misalnya dapat job misalnya wedding di Biak ya sekalian jalan-jalan kayak gitu. Cuman untuk expose ke media sosial kayaknya udah mulai berkurang kayak gitu. Jadi jatuhnya sekarang tuh traveling untuk ya untuk santai-santai aja, karena ibaratnya saya nih seorang videografer, fotografer. Kerjaan saya pegang kamera. Kalau traveling terus pegang kamera lagi ya itu berarti kerjaan bukan liburan kayak gitu. Jadi lebih untuk ya menikmati liburannya jadi tanpa kamera kayak begitu. Untuk Pernah Kak? ya belakangan ini itu seperti begitu. Jadi memang jalan-jalan ya untuk ya menikmati tanpa harus foto-foto buat video kayak gitu. Konsumsi pribadi aja gitu ya? Kayak gitu. Oh oke. Nah Kak Hendra ini di tanah Papua deh. Tadi kan Tung bicara tentang di Indonesia secara keseluruhan ya kan. Di tanah Papua spot paling favorit di mana Kak? Tanah Papua berarti Papua Barat semua? Semua Papua Kak, tanah Papua nih secara luas ini. Ya kalau menurut saya Biak lah.
Iya, siap. Si paling biak. Oke. Biak, masalahnya kalau di Biak kan ya banyak spot, mau pantai, mau air terjun, semuanya ada lah kayak gitu. Dan ya kalau mau dibilang biayanya, transportasi, akomodasinya terjangkau lah kalau saya. Terjangkau dari Jayapura. Iya, dari Jayapura. Iya. Kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan pariwisata di luar Papua kan ya sedikit mahal lah kalau dibandingkan dengan Biak. Misalnya ada ya salah satu tempat pariwisata di Biak tuh tidak memungut parkir misalnya kayak gitu. Ya itu ada, masih ada di Biak kayak gitu. Oke. Nah, kakak kan suka foto-foto videografi untuk wedding kan sekarang ya belakangan ini. Betul. Spot yang paling banyak diminati lah gitu sama klien tuh di mana Kak? Di Jayapura aja deh. Jayapura ya, kalau untuk prewedding ya paling kita kebanyakan daerah Sentani. Karena banyak klien lebih suka daerah bukit-bukit, kayak misalnya Teletubbies dan sekitarnya kayak begitu. Paling kalau pantai kita masih yang jadi pilihan favorit masih di Pantai BSG. Pantai BSG. Ya, itu untuk spot-spot prewedding. Kalau untuk wedding ya kebanyakan masih di hotel-hotel, masih di ya kayak cafe kayak begitu. Oke. Nah, kakak biasa untuk job-job kayak gitu ambil sendiri atau ada temannya kah? Ya, jadi awalnya tuh kan saya mulai ini semua sendiri, otodidak semuanya sendiri ya. Salah satu pergumulan saya dari dulu itu punya tim. Nah, itu Tuhan mulai jawab satu persatu. Mulai satu orang ikut, 2, 3, dan puji Tuhan sekarang ada 6 orang yang ikut saya kayak gitu. Jadi ya kalau ada job paling masuknya dari saya dan saya bagi tugas siapa yang turun liputan hari ini, siapa yang ngedit, seperti begitu. Oke. Berarti sudah ada tim sudah ada PH-nya gitu ya Kak? Iya, kebetulan kalau saya sudah ada berbadan hukum dan itu saya pakai rumah produksi saya itu pakai marga, jadi Morin Production kayak begitu. Oke. Yang pekerja di situ apa freelance dan? Ya freelance, saya tidak mengikat mereka dalam kontrak atau buat surat perjanjian. Maksudnya saya lepas saja, tapi mereka selama ini mereka loyal sama saya. Terus ya sebagian besar anak-anak Papua lah kayak gitu. Oke. Mungkin ada Kaks punya alasan tertentu kah begitu kan pilih anak-anak Papua untuk dibina gitulah di rumah produksi itu Kak? Ya. Alasan saya tuh ya karena sebenarnya anak Papua dan bukan anak Papua tapi yang ada di Papua, mereka tuh punya bakat yang luar biasa. Mereka punya kemampuan yang luar biasa, cuman minimnya wadah yang ada di saat ini, khususnya di Papua. Nah, saya coba untuk ya istilahnya saya sudah diberkati, kenapa saya tidak menjadi berkat buat mereka? Betul. Ya kayak gitu. Jadi selalu saya bilang siapa saja yang ingin belajar, ayo datang. Siapa yang ingin curi ilmu dari saya, ayo datang kayak begitu. Nah, kebetulan mereka ini yang bertahan. Mereka datang, mereka dapat ilmu, mereka sekarang kerja dengan saya kayak begitu. Jadi saya tidak membatasi, mereka mau explore apa saja, apa yang mereka ingin tanya, yang saya bisa, saya berikan. Jadi intinya saya mau jadi wadah buat orang. Jadi saya bukan bilang saya yang paling hebat, cuman kebetulan saya sudah memulai ini di luar mereka. Nah, saya sudah istilahnya sudah ada jalur, sudah ada jalan, tinggal mereka lanjutkan kayak begitu. Wow, jadi kakak sudah mencoba untuk garap potensi-potensi juga ya yang betul. dia di Papua. Anak-anak Papua kan sekarang banyak lihat juga itu toh. Maksudnya banyak yang suka dunia foto dan videografi Betul, juga kan. iya. Dan ini Kak, ada satu fun fact ya di era saat ini gitu ya, di era digitalisasi ini, di mana tuh kayak semua orang tuh bisa jadi foto dan videografer gitu Kak. Karena tuh macam tong lihat saja mama-mama Facebook. Betul. Iya toh, dong pakai HP saja tuh bisa jadi foto dan videografer. Itu ras terkuat di bumi. Jangan diganggu. Itu komunitas dan ras terkuat ya, ras terkuat. Iya. tidak bisa handle. Itu kalau di wedding kita mau foto pengantin, mereka masuk di tengah sudah hancur sudah itu tidak bisa ditegur itu. Pernah Kak ada pengalaman begitu? Itu sering sekali terjadi. Saya juga pernah nonton yang kayak video-video begitu tuh yang macam serius-serius ini ambil momen toh, misalnya kayak
wedding kiss begitu Iya, Kak. betul. Itu kan yang tidak bisa diulang Tidak tuh. bisa diulang. Tapi mama dia potong tengah tuh tidak bisa. Nah itu sering sekali terjadi Iya. kayak gitu. Apalagi Kak kayak kejadian-kejadian lucu yang Kakak biasa ketemu di job-job begitu. Ya itu salah satunya itu, dan pengalaman yang saya pernah lupa itu kita job tapi kita salah lokasi. Maksudnya gimana ya? Betul. Jadi di satu lokasi itu ada dua venue wedding. Nah, memang hari itu tuh saya rasa tong sial sekali. Kita sudah datang di salah gereja pemberkatan yang kita sudah salah. Terus berikutnya di tempat resepsi juga ada tim yang salah datang. Jadi dia ikut pengantin yang bukan yang kliennya kita. Kayak gitu. Jadi kamu foto klien yang bukan sesuai perjanjian. Tapi tidak sempat sampai foto pengantin yang salah itu. Terus saya kontak, dia kembali lagi ke kita yang sudah standby di kliennya kayak gitu. Itu kayak krik-krik momen kan. Krik-krik. Dan saya juga pernah kayak macam biasanya kan persiapan wedding itu kan kebanyakan di hotel. Nah, di hotel tuh biasa lebih dari satu klien yang Iya, di betul. hotel itu. Dan saya juga beberapa kali salah masuk kamar kayak gitu. Jadi sudah masuk, halo selamat pagi, lihat ini bukan sub klien, mundur pelan-pelan, ketawa-ketawa mundur jalan. Itu sering sekali terjadi. Yes, kawan baru dia fotografer bagaimana? Tapi kebetulan fotografernya sebaku kenal temannya, Iya. paling baku ganggu saya. Kurang fokus. Astaga. Kak, balik ke ini yang Betul. tadi era digital itu toh. Nah, mungkin Kak sendiri merasa ada tantangannya tidak, maksudnya karena semua bisa foto toh, dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang foto pakai kamera handphone tuh bagus-bagus juga Kak, gitu. Iya. Ya memang betul. Sekarang zamannya era digital, kita dipermudah untuk membuat konten. Dengan HP aja kita sudah bisa membuat konten. Iya, Nah betul. itu tantangannya ya kita harus tetap update. Maksudnya ada hal baru apa, kita yang sudah istilahnya sudah terjun di dunia ini ya mau tidak mau harus belajar lagi. Nah itu belajar terus. Jangan pernah rasa cukup, saya sudah sampai di sini, saya sudah mau belajar lagi. Tapi tetap upgrade, karena pengetahuan di dunia era digital itu tidak ada matinya. Betul. Kita tetap terus explore seperti begitu. Masalahnya kan sekarang dengan HP saja kamera sudah bagus-bagus, hasil foto, hasil videonya sudah bagus-bagus. Nah, cuman memang ada di beberapa aspek yang tidak bisa mengalahkan kualitas dari kamera kayak begitu. Itu sih. Betul. Yang pasti belajar ya Kak. Ya, intinya belajar. Kalau bicara belajar Kakak ini maksudnya Kak Hendra nih ini nggak, maksudnya kan belakangan ini kan orang belajar ya, apalagi yang fotografer, videografer yang baru-baru kan mereka cuma mungkin dorong belajar dari YouTube Kak, begitu kan banyak toh. Ya, ada ini di YouTube gitu, tutorial begitu. Betul. Kalau Kak Hendra sendiri ada yang pembelajaran formal begitu yang pernah diikut Kak? Ya betul. Jadi awalnya juga memang saya otodidak, cuman dari YouTube cari-cari referensi. Cuman semakin kesini ya ada banyak tantangan baru yang harus saya lewati. Istilahnya saya sudah ada di level ini, saya ingin naik level lagi ya, cari pembelajaran baru. Seperti kemarin sambil kelas di Jogja kayak foto video itu langsung tatap muka, karena memang beda dari segi pembelajaran online dan tatap muka itu beda. Mungkin di tatap muka itu kita bisa dapat apa yang kita tidak dapat pas jam online itu kayak begitu. Jadi yang paling penting ya kita harus tahu teknik dasar dari kamera yang kita gunakan. Istilahnya kita harus tahu gear apa yang kita pakai, kemampuannya seperti apa. Nah, cuman di dunia foto video ini kan bukan hanya kita dengan kamera saja. Cuman kita juga bekerja dengan klien, dengan teamwork kayak gitu kan. Jadi mau tidak mau kita juga harus punya bahasa ke klien tuh yang baik seperti apa. Kita harus mendirect klien tuh bagusnya bagaimana. Karena misalnya kita di suatu job terus kliennya pendiam, kita juga pendiam. Nah itu tidak akan dapat momen yang bagus kayak begitu. Betul. Jadi kita harus tahu maunya si klien ini seperti apa. Jadi cara handle klien tuh seperti apa, itu juga penting sih. Iya, kayak membangun vibes tuh, apalagi macam foto-foto prewed gitu kan. Itu tuh kayak membangun vibes-nya kan. Betul. Dari fotografer juga biar klien tidak malu-malu begitu toh. Kalau misalnya di foto private kita cuman suruh sekarang ketawa, sekarang lari-lari, itu memang dapat momennya, cuman feel-nya tidak akan dapat. Kalau orang awam lihat oh ya bagus, cuman
kita yang paham oh ini ekspresinya kurang, ekspresinya cukup, itu kita tahu, kita bisa lihat, dan itu kalau kita direct kayak gitu itu tidak akan dapat kayak gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ya sebelum pada hari H kita job, kita harus meeting klien dulu untuk kenal satu sama lain, Membangun chemistry, membangun yes. chemistry bahasanya, seperti begitu. Jadi maunya klien tuh dari misalnya fotonya mau dari angle sebelah mana kayak gitu, kita kan harus tahu kayak gitu. Misalnya angle-nya kiri kita ambilnya kanan tanpa koordinasi kan, klien kan pasti tidak puas sudah bayar mahal-mahal terus hasilnya kenapa kayak gini, itu. Iya betul sih. Nah Kak, mungkin tips buat adik-adik orang yang mungkin baru mau mulai terjun di dunia foto dan videografi toh, mungkin dengan tools yang masih seadanya begitu, apa nih tips dari Kak Hendra untuk adik-adik dorang? Saya punya tips, selalu setiap orang tanya tuh cuma satu saja sih, konsisten itu saja. Nah, kalau bisa kok kerjakan apa yang kau doakan. Wow. Yang selalu saya berikan ke saya punya anak-anak didik istilahnya kayak gitu, atau teman-teman yang sharing-sharing dengan saya, kau doakan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau doakan. Intinya tuh konsisten, karena di zaman saya mulai terjun di dunia foto videografer ini, itu tuh beberapa teman ada juga, cuman sekarang mereka sudah beralih profesi. Nah itu karena padahal mereka berbakat, cuman karena kurangnya konsisten. Jadi ya kalau kau sudah ingin serius di dunia ini ya serius, itu aja. Kayak gitu, karena sekarang metode pembelajaran bisa belajar dari mana saja. Betul. Mau sharing, banyak komunitas, tutorial banyak di YouTube, seperti begitu. Nah, dan pakai gear apa saja ya tidak jadi masalah, karena semuanya kan harus ya setidaknya mulai dari bawah lah, tidak bisa langsung sampai di atas. Saya juga sampai di tahap ini kan melalui proses yang panjang. Betul. Pakai gear yang seadanya, terus tahu oh gear ini bagus nih, ya berusaha bagaimana caranya untuk bisa dapatkan itu, kayak gitu. Oke. Nah itu kan soal ini ya Kak, maksudnya tips secara mental lah ya. Nah tapi kalau untuk toolsnya ini nih Kak, atau gear yang tadi Kakak bilang tuh, pengetahuan paling basic yang harus foto dan videografer pemula tahu tuh apa Kak? Kalau ilmu dasarnya tuh paling segitiga exposure. Kalau ngomong aja walaupun saya tidak mengerti, saya iya. Segitiga exposure ya kita harus belajar F-nya itu bagaimana, shutternya, focal length, dan ISO-nya. Itu yang paling dasar sih. Jadi ketika kita mau mendapatkan suatu gambar yang bagus ya, kita harus tahu kapan ini istilah-istilah dalam kamera ya. Maksudnya kita harus menggunakan ISO yang berapa. ISO tuh untuk pencahayaannya, terang gelapnya, terus focal length di lensa itu jaraknya ada yang 24 mm sampai 70 misalnya kayak begitu. Nah, terus ada juga F itu yang macam misalnya ada di lensa itu f1,4, 2,8, f4. Nah, kita juga harus tahu. Jadi kita harus tahu gear yang kita pakai itu fungsinya tuh seberapa hebatnya, seperti begitu. Kita harus tahu speednya, shutter speednya tuh seperti apa, itu kita harus tahu. Jadi intinya sebelum mulai kita terjun, ya setidaknya kita pelajari dulu gear apa yang kita pakai ini. Kemampuannya seperti apa, kita harus tahu, itu saja sih. Ini saya lagi membayangkan saya pemuka di depan layar yang bikin diri mengerti padahal tidak mengerti. Saya kan anak-anak ini foto dan videografer filter saja. Filter. Andalan. Kak, ini ternyata tidak terasa toh sampai di penghujung pembicaraan. Tapi ini Kak punya harapan apa deh buat adik-adik dorang atau mungkin teman-teman Noken yang baru-baru ini mau terjun ke dunia foto dan videografi Kak? Ya kalau harapan saya ya tetap konsisten, terus belajar. Jangan menutup diri lah, membuka diri untuk bersosialisasi, memperbanyak link, karena dari link itu kita belajar banyak hal. Jadi dengan adanya link itu kita mempunyai banyak pengetahuan baru. Jadi bukan hanya secara basic tentang kamera, kita juga mempunyai sosialisasi ke teman-teman tuh juga baik. Jadi intinya terus belajar, jangan pernah cepat bosan. Saya sudah belajar ini, saya sudah tahu ini. Terus belajar, karena saya juga sampai saat ini juga masih terus belajar, karena kalau Ton tidak belajar Ton akan ketinggalan. Kayak begitu. Betul sekali, dan sekarang kan dunia digital ini tidak menutup apapun nih gitu ya Kak ya. Maksudnya tadi Kak Hendra juga sudah bilang bahwa
mau belajar itu dari mana saja begitu. Dan mungkin ada yang mau belajar dari kakak boleh toh? Silakan, siapapun itu yang mau datang, mau hanya sekedar tanya-tanya, sharing, saya selalu membuka diri. Yang kayak penting gitu. tidak minta uang. Kalau minta uang saya minta maaf. Oke, terima kasih ya Kak Hendra sudah Siap, share-share sama-sama. banyak. Sebenarnya belum banyak waktu terlalu singkat. Oke, mungkin next time tuh bisa ketemu Boleh. lagi untuk ngobrol-ngobrol. Dan buat teman-teman Noken, kok jangan pernah pokoknya malu-malu untuk belajar. Kakak Hendra juga membuka diri Siap. untuk kalau kamu mau belajar tentang foto dan videografi, langsung saja hubungi Kak Hendra. Instagramnya Hendra Morin, Siap. betul ya? Ada di Morin Production juga, Siap. boleh langsung berkunjung. Oke, terima kasih teman-teman Noken sudah menyaksikan Noken edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di Noken edisi selanjutnya. Bye-bye.